Selamat datang di channel ini dan selamat Hari Raya Paskah. Di awal permenungan ini, saya hendak menjelaskan sedikit tentang kata hari Minggu. Kata Minggu bahasa Indonesia berasal dari kata Domingo atau Domingus bahasa Portugis. Dan akar kata dari Domingus ialah kata Dominus bahasa Latin. Kata Dominus berarti Tuhan. Maka hari Minggu berarti hari Domingus atau hari Dominus atau juga berarti hari Tuhan. Hari Minggu disebut sebagai hari Tuhan karena pada hari Minggu Tuhan bangkit. Inilah inti misteri iman yang kita rayakan pada hari Minggu Paskah ini, yaitu mengenangkan Tuhan Yesus yang bangkit dari wafatnya. Di dalam bacaan Injil diceritakan dengan indah tentang peristiwa kebangkitan Yesus yang disaksikan oleh Rasul Yohanes dan Petrus. Oleh karena itu, di dalam bacaan pertama, Santo Petrus mengatakan dengan tegas, "Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuat oleh Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib. Tetapi Allah telah membangkitkan dia pada hari ketiga. Hari ketiga menunjuk pada hari Minggu. Saat itulah Yesus bangkit." Pertanyaannya, jika Yesus telah bangkit pada hari Minggu Paskah, lantas apa yang harus kita lakukan sebagai pengikutnya? Kita pun harus bangkit bersama-sama dengan Kristus. Di dalam bacaan kedua, Santo Paulus mengatakan, "Kamu telah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, maka carilah perkara di atas." Artinya, kita harus benar-benar bertobat dari semua keberdosaan kita. Kepada jemaat di Korintus, Santo Paulus menulis, "Buanglah ragi yang lama supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab Kristus, anak domba Paskah kita, sudah disembelih. Karena itu, marilah kita berpesta bukan dengan keburukan dan kejahatan, tetapi dengan kemurnian dan kebenaran." 1 Korintus pasal 5 ayat 6b sampai dengan ayat 8. Sahabat-sahabatku yang terkasih, marilah kita merenungkan beberapa rema permenungan berdasarkan bacaan-bacaan hari ini. Pertama, jika Yesus telah bangkit dan kita pun harus bangkit bersama-sama dengan Yesus, maka semestinya makna Paskah yang paling istimewa ialah pertobatan dengan hidup yang baru. Karena dalam permenungan saya, kebangkitan haruslah bermakna pertobatan untuk hidup yang baru. Paskah tanpa hidup yang baru, maka Paskah hanyalah sebuah acara tahunan yang tidak ada maknanya sama sekali. Hal itu sama saja dengan Paskah hanya dirayakan tetapi tidak dialami sama sekali. Padahal kita semua harus mengalami Paskah, bukan sekedar merayakan Paskah. Oleh karena itu yang harus kita usahakan di hari raya Paskah ini ialah membangun hidup yang baru. Itulah hadiah terindah untuk Yesus yang telah menebus dosa-dosa kita. Kedua, hidup baru yang saya maksudkan ialah agar kita tetap berkomitmen dengan pertobatan yang kita buat. Komitmen itu harus dibangun setiap hari di sepanjang tahun agar kita benar-benar mengalami Paskah sepanjang tahun. Dengan kata lain, ketika kita mengucapkan selamat Paskah di hari raya Paskah ini, maka itu mengandaikan bahwa kita telah mengalami Paskah di dalam hidup kita.
Ketiga, kalau kita renung-renungkan wafat dan kebangkitan Yesus, maka sebenarnya yang Yesus perjuangkan selama wafat dan kebangkitannya ialah agar kita tetap bersatu dengan Yesus. Ingatlah bahwa dosa menjauhkan kita dari Tuhan. Maka dengan wafat dan kebangkitannya, Yesus menebus dosa-dosa kita agar kita tetap bersama-sama dengan Dia. Oleh karena itu, selain hadiah hidup yang baru yang kita persembahkan untuk Yesus di hari raya Paskah ini, maka kita pun perlu menjaga persatuan di antara kita. Yesus telah menunjukkan bagaimana pengorbanannya yang begitu dahsyat yang Ia lakukan agar Ia tetap bersatu dengan kita. Maka kita semestinya perlu menjaga persatuan dan persaudaraan di antara kita manusia, termasuk menjaga toleransi di dalam hidup bermasyarakat. Marilah kita menjadi pembawa damai, pembawa sukacita, cinta, persatuan dan toleransi di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua.